Kalau mimpi berhubungan tidak merasakan apa-apa, tapi biasanya mimpi biasa aja malah merasakan nikmat. Apakah kita wajib mandi, Ustazah? Kita harus tahu dulu mujibatul gusli, apa yang mewajibkan mandi besar itu. Yang mewajibkan mandi besar itu berhenti darah haid, berhenti darah nifas, kemudian melahirkan, kemudian keluar air mani, kemudian memasukkan hasafah ke dalam farji, kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, yang jadi pokok permasalahan itu, kakak kan ini bukan berhubungan intim ya, bukan berhubungan intim, tapi mimpi saja. Mimpinya itu keluar air mani atau tidak. Kalau keluar air mani ya berarti harus mandi wajib, bukan karena mimpinya, tapi karena keluar air maninya gitu. Jadi keluar air mani ini menjadi salah satu sebab diwajibkannya mandi besar. Mau itu keluar air maninya misalkan karena melakukan masturbasi, atau keluar air maninya misalkan melihat video-video yang tidak senonoh, atau keluar air maninya misalkan karena mimpi gitu. Mau karena apapun, pokoknya kalau keluar air mani itu mewajibkan mandi besar karena berarti dia junub. Tapi kalau kakak mimpi saja bangun gak keluar air mani, ya berarti tidak perlu mandi besar karena tidak ada penyebab yang mewajibkan mandi besarnya gitu. Kemudian bagaimana kalau saya gak keluar mani nih, tapi memasukkan hasafah ke dalam farji, intinya hubungan suami istri. Nah, kalau memasukkan hasafah dalam farji itu sebab lain. Jadi tadi kan berhenti darah haid, berhenti darah nifas, melahirkan, keluar air mani, kemudian memasukkan hasafah ke dalam farji, itu beda sebab gitu. Artinya apa? Kalau ada orang yang dia jima memasukkan kepala zakarnya, batasannya itu sampai masuk kepala zakarnya ke dalam farji, walaupun tak keluar air mani ya, kemudian dia gak jadi hubungannya gitu, langsung dicabut lagi, tapi sudah masuk seluruh kepala zakarnya, maka dia junub, dia harus mandi besar gitu. Kan gak keluar air mani, ya bukan karena keluar air mani, karena dia memasukkan hasafah ke dalam farji. Jadi karena sebab yang ini, bukan karena sebab keluar air maninya gitu. Bagaimana kalau ini keluar air mani tapi gak hubungan suami istri? Ya tetap mandi wajib. Bukan karena hubungan suami istrinya, tapi karena keluar air maninya. Jadi memang itu dua poin yang berbeda begitu. Dan pernah ada yang tanya ke saya, bagaimana kalau bidan mengecek pembukaan begitu? Apakah setelah di tangan bidan atau jari bidan masuk ke dalam farji, si wanita tersebut jadi junub, harus mandi besar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang masuk tangan, yang masuk bukan zakar. Yang mewajibkan mandi besar itu masuknya kepala zakar atau hasafah ya ke dalam farji itu. Kalau yang masuknya tangan itu maka tidak mewajibkan mandi besar, kecuali yang masuk si tangan ya, tangan bidan. Tapi si ibunya ini, si wanita ini serseran saat masuk tangan bidan itu, karena serseran gitu sampai akhirnya dia keluar air mani, maka dia harus mandi besar bukan karena tangan bidan masuk, tapi karena keluar air maninya. Begitu ya. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.